Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perkuliahan kedokteran haji. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji menurut syariat Islam. Kita buka dulu pertemuan ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, kajian terkait dengan tata cara pelaksanaan haji akan kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama nanti kita akan bicara terkait dengan pengertian haji, umroh, dasar hukum, kemudian rukun, syarat wajib, dan macam ibadah haji. Kedua, nanti kita akan membahas terkait dengan tata cara pelaksanaan haji khusus bagian ihram. Ketiga, kita akan membicarakan tentang tata cara pelaksanaan haji khusus ibadah tawaf dan sa'i. Dan yang keempat, kita akan membicarakan tata cara pelaksanaan haji tentang wukuf di Arafah, melempar jumroh, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Teman-teman yang berbahagia, kita akan mulai dari pengertian ibadah haji. Haji secara bahasa berarti al-qasdu, menyengaja, menuju atau maksud. Secara istilah berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan maksud mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, dan ibadah-ibadah lain pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya. Pengertian ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah haji itu memang diniatkan sejak awal dari tempat tinggal kita. Jadi tidak bisa ibadah haji ini seperti rekreasi. Misal, teman-teman mahasiswa pengen pergi ke Eropa. Sampai di daerah tertentu, daripada menunggu pesawat atau menunggu waktu yang lebih longgar, kita haji terlebih dahulu. Tidak bisa. Jadi memang diniatkan betul dari awal untuk naik haji atau untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian selain haji kita juga mengenal istilah umroh. Apa itu umroh? Umroh berarti mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Dari sini kita lihat perbedaan. Kalau umroh itu mengunjungi. Sehingga kalau teman-teman besok pergi ke Eropa, sebelum ke Indonesia pulang begitu, teman-teman ingin mampir terlebih dahulu ke Mekah, kemudian berniat umroh di sana, tidak mengapa. Tetapi kalau haji sekali lagi harus dari tanah kelahiran atau di mana ia tinggal sebelumnya. Pelaksanaan umroh dan haji harus dilaksanakan pada saat haji. Sedangkan untuk pelaksanaan umroh sunnah maka dapat dilaksanakan sepanjang waktu. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu waktunya tertentu dan juga umroh yang menyertai haji juga waktunya tertentu. Sedangkan untuk pelaksanaan umroh sunnah bisa dilaksanakan dalam waktu-waktu selain waktu ibadah haji. Teman-teman yang berbahagia, apa yang menjadi dasar kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ada ayat lain dari surat Al-Hajj misal, mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya kira jelas ya bahwa Allah memerintahkan kepada kita umat muslim untuk berhaji bagi kita yang memiliki kemampuan. Nanti kita akan berdiskusi tentang makna kemampuan itu sendiri. Tetapi sebelum itu kita akan membahas tentang syarat wajib haji. Siapa sih yang wajib melaksanakan ibadah haji itu dalam pandangan agama Islam? Yang pertama, syarat wajib haji itu adalah ia orang Islam. Jadi bagi seorang yang non-muslim atau selain Islam, maka dia tidak wajib berhaji. Kemudian berakal, artinya mampu menggunakan akal pikirannya secara baik. Tentu ini diukur secara kesehatan. Ketika dia ada gangguan jiwa atau gangguan akalnya, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian baligh, sudah dewasa. Bagi yang laki-laki, tentu teman-teman mahasiswa sudah sangat hafal, tandanya adalah ia sudah bermimpi. Sedangkan bagi perempuan adalah dia sudah haid atau dia sudah keluar darah haidnya. Kemudian merdeka, artinya dia bebas untuk menjalankan perjalanan, bukan dalam kondisi tawanan atau mungkin dalam arti zaman dulu ya dia bukan seorang budak. Dan yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini kata istato'a tadi. Nah, memiliki makna yang pertama mampu secara finansial, bekal, biayanya. Jadi selain biaya transportasi juga biaya akomodasi selama di Makkah, selama ibadah haji, dan juga biaya yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah. Kemudian kesehatan. Nah, tentu bicara kesehatan di sini yang memiliki hak prerogatif adalah para dokter. Teman-teman sebagai calon dokter nanti memiliki cara untuk menilai apakah seorang jamaah haji itu layak untuk menunaikan ibadah haji atau tidak, dilihat dari aspek kesehatannya. Kemudian transportasi, memungkinkan tidak ada alat transportasi menuju Mekah. Di Indonesia sekarang tentu sudah menggunakan pesawat terbang. Kemudian keamanan. Kemudian kuota jelas. Karena terbatas tempat Masjidil Haram, terbatas wilayah di sana, tentu tidak mungkin seluruh umat manusia sedunia ini datang ke Mekah. Maka kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan batasan. Itulah yang kemudian diberikan kuota kepada masing-masing negara untuk berapa jumlah yang ditentukan bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian tidak ada halangan syar'i seperti uzur dan sebagainya, termasuk pada saat ini adalah kondisi pandemi. Karena kondisi pandemi tentu kita membatasi betul, jangan sampai kemudian kondisi dengan ibadah haji justru akan semakin menambah perkembangan pandemi COVID-19 ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya terkait dengan
rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang tidak sah melaksanakan haji, melainkan dengan melakukannya. Dan ia tidak boleh diganti dengan dam. Artinya, kalau seseorang yang sudah datang ke Mekah berniat melakukan ibadah haji dan tidak melaksanakan rukun ini, maka ibadah hajinya menjadi tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung padanya dan boleh diganti dengan dam atau menyembelih binatang. Teman-teman tenaga kesehatan, para dokter, perawat, tenaga medis lainnya tentu kemungkinan terkena ini. Karena bisa jadi dengan kondisi tertentu harus merawat pasien, konsentrasi di rumah sakit, sehingga tidak bisa melaksanakan beberapa wajib haji. Maka kemudian dia bisa menggantinya dengan membayar dam. Tetapi untuk rukun, walaupun ia seorang tenaga medis, dia harus tetap melaksanakannya. Biasanya pemerintah Republik Indonesia sudah mengatur regulasi itu dan nanti akan diatur bagaimana proses pelaksanaan rukun haji bagi para tenaga medis. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, kita bisa tahu apa sih rukun ibadah haji itu. Rukun yang pertama adalah ihram. Memakai kain ihram yang berawal dari mikot. Nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana ihram itu. Kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Sedangkan wajib haji adalah ihram dari mikot, kemudian wukuf, kemudian terbenam wukuf sampai terbenam matahari, kemudian berhenti di Musdalifah, melempar jumroh, kemudian tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, ini nanti akan coba kita jelaskan masing-masing bagian di bagian selanjutnya. Kemudian yang terakhir dari bagian yang pertama ini saya ingin menyampaikan terkait dengan macam-macam ibadah haji. Ada ibadah haji tamatu, mengerjakan umroh dahulu pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada bulan haji itu juga. Ini biasanya banyak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia di angkatan pertama atau gelombang pertama. Kemudian haji ifrad, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Dan yang terakhir haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan satu niat, ihram dari mikot. Saya kira itu demikian untuk bagian pertama. Terima kasih.